80% dari orang yang saya tuntun syahadat itu, dari 765 itu, kenapa saya pegang ini angka, harus dipertanggungjawabkan. Karena nanti Allah tanya, 80% dari 765, 80% diantaranya, saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja. Oh my God! Wow! Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari tentang omong kosong dari tante kah? Atau kakek nih. Ya teman-teman sekalian, Ustadz Ahmad Kainama, di mana dia memberikan angka yang bombastis mengenai dia mensyahadatkan orang-orang Kristen di dalam rumah ibadah, di dalam gereja teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali ya. Dia bisa mengislamkan orang-orang Kristen di dalam gereja, berarti bisa satu gereja dong yang akan memeluk agama Islam. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung bongkar. Oke teman-teman sekalian, seperti biasanya saya langsung mengajak kita terlebih dahulu untuk mendengarkan ocehan dan juga omong kosong dari sang Ustadz berikut ini. 10, 14, 24, 22. Sampai sebelum saya kesini, kurang lebih 10 hari yang lalu, ada 2 orang, 28, 27 tahun, itu ngobrol dengan saya dan mereka Kristen, dan saya tuntun syahadat mereka, dan mereka menjadi orang yang ke-765 yang saya tuntun syahadat. Enggak apa-apa, saya masih kejar ustazah kok. Ustazah kan dari lahir Islam lah. Saya baru 2009. Saya masih terus kejar ustazah dan para ustadzku di Al Istiqomah, karena pasti lebih dari 800 lah ya, satu orang. Ya teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan Ustadz Ahmad Kainama ya, yang dia sudah syahadatkan selama dia jadi Islam mulai dari 2009 sampai sekarang ini teman-teman sekalian. Ya, itu ada 765 orang telah dia syahadatkan masuk ke agama Islam. Wow, luar biasa sekali. Ini teman-teman sekalian, saya pengen tahu gitu ya, secara pribadi dan mungkin juga subscriber daripada channel TV Laskar Kristus ingin tahu gitu, siapa saja sih diantaranya gitu yang sudah disyahadatkan. Ustadz Ahmad Kainama ini kan sering tampil di YouTube, sering tampil di TV, sering tampil di channel-channel karena kan orang terkenal gitu ya. Orang luar biasa, gayanya saja udah luar biasa teman-teman sekalian. Tentu saja ada bukti gitu ya, ada video ya, di mana mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wow. Nah teman-teman sekalian, ini no problem ya. Kalau seandainya untuk mengatakan angka sekian itu tidak benar. Kenapa? Karena ya data tak ada gitu ya. Ini hanya ngomong dan ngomong. Kita belum tahu seperti apa. Siapa sih yang sudah dia syahadatkan ya? Kan begitu. Harus ada bukti. Sekarang ini kan udah media ya, udah pintar orang Indonesia, tentu saja tidak mungkin dibodoh-bodohi. Kecuali ya, kecuali umat yang mau dibodoh-bodohi ya, seperti yang sedang mendengarkan daripada Ahmad Kainama. Oke, teman-teman, ini kurang bombastis ya. Kurang bombastis ya, karena ini nggak terlalu seru lah, biasa lah ya. Jadi untuk bilang dia udah syahadatkan ya, bisa jadi bisa iya bisa bukan ya. Tetapi kali ini kita akan dengarkan satu pengakuannya yang menurut saya wajib diluruskan dan juga wajib untuk dibuka wawasan masyarakat Kristen ya, dan juga masyarakat Indonesia tentunya ya.
Oleh karenanya, mari kita langsung melihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama berikut ini. 80% dari orang yang saya tuntun syahadat itu, dari 765 itu, kenapa saya pegang ini angka? Harus dipertanggungjawabkan. Karena nanti Allah tanya. 80% dari 765, 80% diantaranya, saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja. Oh my God! Wow! Kok bisa sih? Itu rahasia Allah, saya nggak tahu. Bukan karena saya, bukan. Datang diundang ke sana, terus kita ngobrol, mereka tanya saya kenapa saya jadi Islam, padahal dibiayai sama lembaga habis-habisan. Kenapa saya jadi Islam gitu kan? Saya jawab. Dan saya jawab sama seperti tema yang insya Allah saya bawa hari ini di hadapan para ustazahku yang disayangin dan diberkahi Allah. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Ustadz Kainama yang supranatural. Wow, amazing. Luar biasa itu cara bertakianya Tante Kainama. Teman-teman sekalian, ini saya harus menjelaskan kepada kita bahwa ini semua adalah dusta. Kenapa saya katakan dusta dan berani saya katakan bahwa ini tidak benar? Karena yang pertama dia tidak punya data. Tentunya tidak punya bukti bahwa dia sudah mensyahadatkan itu. Dan tentunya akan ada videonya. Karena Ustadz Ahmad Kainama ini sering pamer teman-teman sekalian. Begitu dia menemukan sesuatu hal di dalam Alkitab, itu biasanya dia pamer di YouTube. Ya, di live streaming gitu ya. Terus walaupun semuanya ilmu cocokmologi. Ya. Nah teman-teman sekalian, masuk akal dah. Ini sini yang kita harus berpikir secara logika. Apakah masuk akal kalau satu gereja dia bisa syahadatkan orang di dalam gereja? Ini pendetanya mau taruh muka di mana? Dan ini kejadiannya di mana Ahmad Kainama? Sejak kapan itu ada pendeta ya memberikan panggung, memberikan mimbar itu kepada Ustadz Ahmad Kainama untuk menyampaikan dustanya gitu. Untuk menyampaikan omong kosongnya di dalam gereja. Sampai jemaatnya itu bersahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat. 80% loh. Sekali lagi teman-teman sekalian, dia mengulanginya tadi. 80% dia syahadatkan orang Kristen masuk Islam itu di dalam gereja. Ini semua adalah karangan dan omong kosong daripada Ustadz Ahmad Kainama. Ya, jadi teman-teman sekalian, orang bodoh yang sudah mabuk kencing onta. Sekali lagi, sudah mabuk kencing onta yang mau percaya dengan omongan Ustadz Ahmad Kainama. Ya, kalau sudah mabuk kencing onta ya iya. Kan iya-iya aja. Percaya saja dengan hal itu. Kemudian teman-teman sekalian, dia katakan tadi hanya bersaksi saja di dalam gereja katanya. Dia bersaksi karena ditanya kenapa dia bisa masuk Islam. Padahal sudah habis-habisan gereja untuk sponsori dia sekolah, kuliah teman-teman sekalian. Karena dia mengaku-ngaku ya sebagai lulusan daripada STT Jakarta dan juga lulusan daripada Israel. Dan doktornya itu diambil dari mana teman-teman sekalian? Ya inilah pengakuan-pengakuan Ustadz Ahmad Kainama. Jadi tentu saja dia berpikir bahwa dia katakan tadi ya gereja sudah bisa-bisa untuk sponsori dia. Dan sampai pada hari ini teman-teman sekalian, Ustadz Ahmad Kainama itu belum bisa membuktikan ijazahnya. Baik ijazah STT S1-nya ya sarjana teologianya di Indonesia maupun S2-nya di Israel dan S3-nya. Sampai pada detik ini Ahmad Kainama belum bisa membuktikan. Dan orang-orang yang banyak dekat dengan Ahmad Kainama, yang mengagumi Ahmad Kainama, ya semua tidak bisa membuktikan Ahmad Kainama lulus sarjana teologi dan S2 Israel dan S3 di sekolah mana itu. Ya, mereka belum bisa membuktikan sampai pada detik ini. Nah teman-teman sekalian, mari kita cek ya. Ada satu teman yang bernama Lois Prasetyo teman-teman sekalian. Ya, Bro Lois Prasetyo. Di channelnya dia sudah mencoba mencari nama Ustadz Ahmad Kainama ini di Ristek Dikti teman-teman sekalian ya. Data mahasiswa di sana yang sudah lulus, dosen pun ada semua di Pangkalan ya, Ristek Dikti. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk menyimak video
daripada Bro Lois Prasetyo berikut ini. Bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan pada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christopher artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Oh ya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Oke, teman-teman sekalian, itulah video daripada Bro Lois Prasetyo yang sudah membukanya. Di video tadi seorang ustadz begitu pedenya. Kalau ada yang mau cari tahu tentang nama, data, bahkan jejak ya mulai dari kelahiran daripada Ustadz Kainama ini ya sampai dia besar, bisa cari di Google teman-teman sekalian, dan semuanya akan dapat ya ijazahnya, lulusan di mana gitu. Ternyata Ustadz Kainama berusaha untuk janganlah, itu kan udah janganlah gitu kan ya, diulang video itu tadi. Teman-teman sekalian, Ustadz Ahmad Kainama tidak pernah lulus sekolah teologi, tidak pernah kuliah di Israel, dan juga tidak pernah ya menjadi seorang pendeta. Walaupun sering ya beredar di mana-mana dia adalah pendeta di Jakarta, orang terkenal, jago bahasa Ibrani Yunani, dan dia sudah pernah dipermalukan oleh Bapak Gracia Pelo juga. Nah teman-teman sekalian, teman-teman lah yang menilai, dan jika ada yang muslim yang komen mau percaya dengan Ustadz Kainama, silakan. Tapi satu hal yang saya katakan, jangan sampai Anda percaya itu karena Anda sudah mabuk kencing onta. Nah teman-teman sekalian, kita akan mengakhiri video ini dengan satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Alkitab katakan, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Jadi Ustadz Kainama, dengarkan firman Tuhan ini. Ketika Anda terus hidup dalam dusta, maka bapamu adalah iblis. Sebab iblis adalah bapa segala dusta. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.